إنا لله وإنا إليه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و اینا Serangan Amerika Serikat dan Israel tak hanya menewaskan pemimpin tertinggi negara tersebut. Mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad juga ikut menjadi korban tewas dalam serangan itu. Mantan Presiden Iran Mahmud Ahmadinejad dilaporkan tewas dalam serangan udara Amerika Serikat dan Israel di Iran. Ahmadinejad 69 tahun tewas bersama para pengawalnya saat rumahnya di Teheran hancur dihantam roket. Api tampak berkobar di sekitar lokasi yang menjadi target serangan udara Amerika Serikat. Seluruh bangunan nyaris rata dengan tanah, sementara itu sejumlah kendaraan yang berada di sekitar rumah hancur. Namun, belakangan disebut kematian Ahmadinejad belum dapat dikonfirmasi. Saat masih berkuasa, Ahmadinejad pernah berkunjung ke Indonesia pada Mei 2006 bersama Indonesia yang saat itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Ahmadinejad membahas program nuklir negaranya. Indonesia yang mempunyai hubungan baik dengan Iran dan pihak Barat saat itu diharapkan melakukan segala daya upaya untuk mencapai penyelesaian atas krisis internasional lantaran program nuklir Iran. Sebelumnya Iran mengeluarkan pernyataan resmi terkait kabar kematian Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Pemimpin tertinggi Iran tersebut telah terkonfirmasi tewas. إنا لله وإنا إليه راجعون. Televisi pemerintah Iran mengumumkan bahwa pemimpin tertingginya Ayatollah Ali Khamenei meninggal dalam serangan gabungan Amerika Serikat Israel di Teheran Sabtu lalu. إنا لله وإنا إليه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیشقراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست. شورای عالی امنیت ملی در این زمینه بیانیه‌ای به این شهر صادر کرده است. Komando Pusat Amerika Serikat merilis video detik-detik mereka meluncurkan rudal yang menargetkan sejumlah titik di Iran. Tentara Amerika Serikat dan Israel disebut menjatuhkan 30 bom ke kompleks kediaman Ali Khamenei.
Ali Khamenei yang saat kejadian berada di kantornya dilaporkan meninggal dunia akibat serangan tersebut. Anggota keluarga Khamenei juga dilaporkan ikut tewas dalam serangan tersebut, diantaranya putri, menantu, hingga cucu Khamenei. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim tewasnya pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Trump mengumumkan kematian Khamenei melalui jaringan media sosial miliknya. Sementara Netanyahu mengumumkan hal ini melalui konferensi pers. הבוקר במתקפת פתע עוצמתית השמדנו בלב טהרן את המתחם של הרודן חמינאי. במשך 3.5 עשורים רודן אכזר זה שלח טרור לרחבי העולם, אמלל את עמו ושקד כל הזמן בלי הרף על התוכנית להשמדת ישראל. התוכנית הזאת איננה, ורבים הסימנים שגם הרודן הזה איננו. Pemerintah Iran sendiri telah menyatakan 40 hari masa berkabung nasional dan 7 hari libur nasional menyusul pembunuhan pemimpin tertinggi mereka. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei merupakan seorang ulama sekaligus kepala negara dan panglima tertinggi militer Iran selama lebih dari 36 tahun. Khamenei merupakan tokoh penting dalam revolusi Iran tahun 1979. Ayatollah Ali Khamenei lahir di kota Mashhad, Iran pada 1939. Ia menggulingkan rezim Syah dan kemudian mendirikan Republik Islam pertama. Khamenei dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam revolusi Iran tahun 1979. Kemudian ia menjadi pemimpin tertinggi Iran sejak 1989 setelah pemimpin tertinggi sebelumnya Imam Khomeini wafat. Sebagai pemimpin tertinggi, ia juga merupakan kepala negara dan panglima tertinggi militer Iran. Ayatollah Khamenei gugur dalam serangan Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari 2026 di usianya yang ke-87 tahun. Kedua negara melihat pemerintah Iran sebagai ancaman keamanan terhadap Amerika Serikat dan sekutunya, khususnya terkait program militer dan kapasitas rudal Iran. Ketegangan geopolitik antara Iran dengan AS Israel telah terjadi sejak revolusi Iran 1979. Seorang pembawa acara di televisi pemerintah Iran menangis terseduh-seduh selama siaran langsung saat mengumumkan kematian pemimpin spiritual tertinggi, Ayatollah Ali Khamenei. Inna lillah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. بعد از عمری مجاهدت انا لله. Duka mendalam dirasakan pembawa acara yang bertugas di televisi pemerintah Iran. Ia bahkan kesulitan untuk melanjutkan penyampaian berita syahidnya pemimpin spiritual tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, pada Sabtu lalu. Pemerintah Iran sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa Ali Khamenei syahid dalam serangan militer Amerika Serikat dan Israel yang menargetkan ibu kota Teheran. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. بعد از عمری مجاهدت انا لله. Ribuan warga di Teheran berduka atas tewasnya pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei dalam serangan Israel dan Amerika Serikat. Warga berkumpul memberikan penghormatan terakhir.
Tangis histeris ribuan warga Iran menyelimuti kota Teheran menyusul pengumuman kematian Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran. Ribuan warga Iran berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada kepala negara dan panglima tertinggi militer Iran yang gugur dalam serangan Israel dan Amerika Serikat di Teheran pada hari Sabtu. Mengenakan pakaian serba hitam sebagai simbol duka, nampak para pelayat menangis sambil melambaikan bendera Iran dan mengangkat foto mendiang pemimpin mereka. Pemerintah Iran secara resmi menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari dan hari libur nasional selama 7 hari menyusul tewasnya Ayatollah Ali Khamenei. Belakangan publik diramaikan pemberitaan soal tudingan campur tangan Arab Saudi di balik serangan gabungan Amerika Serikat Israel ke Iran. Media Amerika Serikat Washington Post melaporkan putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman melobi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerang Iran. Bahkan permintaan tersebut dilakukan lewat sambungan telepon berkali-kali. Meski demikian, Saudi tidak mengizinkan wilayah udaranya digunakan untuk menyerang Iran karena Saudi masih menghormati kedaulatan Iran. Saudi juga meminta Washington dan Teheran untuk menyelesaikan pertikaian kedua negara lewat jalur diplomasi. Namun ketika serangan gabungan dilancarkan, Iran pun membalas. Hasilnya sejumlah pangkalan militer Amerika di Abu Dhabi, Dubai, Doha, dan Riyadh porak-poranda dibombardir Iran. Konflik di Timur Tengah kian memanas usai serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Di balik keputusan tersebut muncul laporan bahwa putra mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman melobi Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengambil langkah militer terhadap Teheran. Namun di sisi lain Saudi menegaskan tak mengizinkan wilayah udara mereka digunakan menyerang Iran sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan Iran. Lalu seperti apa sebenarnya posisi Arab Saudi? Dan untuk membahasnya lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami Teguh Rezansyah. Selamat sore. Selamat sore Pak Reza. Selamat sore, salam dari Bandung. Iya Pak, bagaimana Anda melihat sikap Arab Saudi yang di satu sisi ini dilaporkan melobi Amerika Serikat untuk menyerang Iran, namun di sisi lain justru tidak mengizinkan wilayah udaranya digunakan. Apa ini menunjukkan strategi dua kaki atau bagaimana nih Pak? Seperti kita ketahui bersama, hubungan antar negara di Timur Tengah itu sangat pelik ya. Apalagi kalau hubungan itu dikendalikan oleh negara-negara besar. Seperti kita ketahui, negara besar itu tidak menghendaki terjadinya kesatuan dalam Islam. Pertama, akibatnya mereka senantiasa mengadu domba antar sesama Islam. Menjadi sengketa antara Sunni melawan Syiah, kemudian sengketa antara bapak dengan anak, juga sengketa antar tetangga. Ini merupakan satu kemunduran yang sangat serius dalam dunia Islam. Karena apapun mazhab mereka, Sunni ataupun Syiah, prinsipnya adalah sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi saya mencoba melihat hal ini dari perspektif yang lainnya. Saya perhatikan memang benar antara bapak dan anak di Arab Saudi itu sering sekali ada perbedaan persepsi. Seringkali ada dorongan intelijen agar anak segera mempercepat kepemimpinan sehingga meminggirkan sang bapak. Ini adalah hal yang normal. Tapi kalau saya mencoba melihat dari hal perspektif yang lain, yang terjadi adalah suatu pengelabuan informasi. Karena sesungguhnya pengambilan keputusan di dalam hal-hal yang sangat serius ini itu adalah rahasia. Maka tidak mustahil ini informasi yang sengaja dibuat oleh negara-negara besar, negara tertentu seperti Amerika Serikat dan Israel untuk melakukan penyesatan informasi sehingga negara-negara Arab itu semakin cepat terbelah dan ujung-ujungnya adalah kepemimpinan Israel yang berhasil menajamkan prospek suatu Israel Raya. Saya mencoba mendalami hal ini dari media massa yang ada.
kalau kita melihat media massa Amerika Serikat itu sangat tegas kalimatnya, persis seperti tema kita hari ini. Misalnya Washington Post mengatakan, push from Saudis, Israel help move Trump to attack Iran. Jadi tekanan dari Saudi itu membantu Israel untuk mendesak Amerika Serikat menyerang Iran. Kemudian juga sangat tegas dari India Times mengatakan, selain Saudi-Israel Alliance set up US attack on Iran. Memang sudah terjadi aliansi antara Saudi, antara India dengan Israel. Tapi kalimat yang tidak tegas itu dibuat oleh CNN. Mereka hanya mengatakan what we know about the US-Israeli attack on Iran and Iran retaliation. Jadi saya mencoba juga menelaah media massa misalnya Al Jazeera. Mereka tidak berkata itu. Mereka hanya berkata perang Amerika Serikat Israel melawan Iran dapat mengubah sejarah. Saya juga mencoba melacak media massa yang cenderung biasanya netral. Seperti Anadolu di Turki. Itu mengatakan Inggris mulai mengizinkan Amerika Serikat menggunakan basisnya. Kemudian Rusia, China mulai mengkritisi serangan Amerika. Jadi saya melihat ada potensi ini pengelabuan informasi. Karena kalau memang walaupun pihak Saudi tidak menjawab, tapi benih-benihnya ada. Seperti kita ketahui bersama, di Saudi itu ada sekitar 3.000 personil Amerika Serikat. 3.000 personil itu bisa berarti macam-macam, bisa berarti melindungi keluarga kerajaan, bisa juga berarti mempersiapkan serangan dari dalam Saudi kepada Iran. Memang ke dalam kenyataannya wilayah Timur Tengah itu sangat banyak tentara Amerika dan rezim-rezim yang kita bahas bersama hari ini seperti Uni Arab Emirat, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia itu sebenarnya mereka adalah monarki. Jadi mereka berbeda dengan Iran. Kalau Iran itu adalah teokratik. Di sini monarki ini kalau kita lihat dari standar good governance itu memiliki standar yang berbeda. Dan saya melihat suatu potensi negara-negara ini bisa bersama-sama Israel dan Amerika Serikat untuk menyerang Iran. Jadi ujung-ujungnya adalah Israel Raya yang semakin cepat berdiri, Iran yang semakin cepat hancur, dan dunia yang terpecah antara mereka melihat ketidakadanya kepaduan antara sesama saudari dalam Islam. Jadi prinsip-prinsip Islam seperti rahmatan lil alamin itu akan tergeser, prinsip-prinsip Islam antara yang lain umatan wahidah itu akan tergeser. Jadi untuk itu saya sangat berharap ya sekiranya informasi ini benar, maka pihak-pihak negara Arab tersebut benar-benar berpikir keras. Karena kalau mereka terjebak dalam skenario Amerika Serikat, maka sesudah Iran hancur, maka akan sangat mudah bagi Israel menghancurkan mereka dengan lebih cepat. Karena kita ketahui bersama, Uni Arab Emirat, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, itu secara stabilitas itu tidak begitu stabil. Mereka sangat tergantung pada bantuan pertahanan keamanan dari Amerika Serikat dan juga sangat tergantung pada bantuan keamanan dari Israel. Jadi keadaan semakin pelik. Yang perang ini bukan hanya antara Iran melawan Israel Amerika Serikat, tapi ada potensi Iran melawan seluruh negara di Timur Tengah. Tapi jika informasi bahwa adanya dorongan dari Arab Saudi untuk melobi Amerika Serikat untuk menyerang Iran itu sebenarnya tidak benar. Lalu menurut Pak Reza, mengapa tidak ada respon dari Arab Saudi terkait informasi yang beredar ini? Memang ini informasi yang sangat sensitif ya, belum tentu ini terjadi karena kita melihat permainan Amerika Serikat dan Israel dalam media massa. Mereka adalah pemimpin dalam media massa internasional. Kita hitung misalnya betapa banyak media massa ini pemilik modalnya adalah Amerika Serikat dan Israel, dan tentu saja mereka menghendaki agar dunia melihat krisis ini dari perspektif Tel Aviv dan juga perspektif Washington. Memang kita harus lacak kepada Arab Saudi. Karena kalau ini benar, maka ini akan merupakan juga perpecahan di dalam negeri Arab Saudi sendiri. Kita ketahui bersama, seorang raja memiliki banyak anak dari banyak istri, dan dari banyak istri itu terlahir banyak anak lagi, dan masing-masing anak itu saling bersengketa satu sama lain. Ini ada suatu kejadian yang khas di Arab Saudi. Tapi kalau hal ini terjadi ya otomatis akan menaikkan reputasi seorang pangeran di hadapan pangeran yang lain dan menjadikan rajanya semakin terkucil, karena tidak mustahil pemerintah Amerika Serikat dan Israel didukung oleh negara-negara tetangganya itu mendukung naiknya seorang pangeran tertentu. Jadi kalau hal ini terjadi ya
dapat dikatakan yang berperang sekarang adalah Arab Saudi dengan di bawah pangeran tertentu bersama Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Ini adalah minggu ini. Minggu depan mungkin Arab Saudi bersama negara-negara yang sudah dibom oleh Iran karena negara-negara tersebut menyimpan pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat dengan personil yang jumlahnya fantastis. Wajar kalau Iran menyerang Kuwait karena di situ ada 13.000 personil dari Amerika Serikat. Wajar Iran menyerang Bahrain, tapi bukan kota Bahrain, bukan wilayah Bahrain, tapi wilayah di mana pangkalan Amerika Serikat itu berada, ada 7.000 orang. Wajar Iran menyerang Qatar karena di Qatar itu pangkalan militer itu digunakan untuk sinyal telekom, untuk sinyal mata-mata, untuk memperburuk radar di Iran. Jadi di Qatar kebetulan ada 13.000 personil. Di Uni Arab Emirat ada 5.000 personil. Jadi kalau kita jumlahin ini bisa sampai 30 sampai 40.000 personil dapat bermanfaat bagi Amerika Serikat dan Israel untuk melakukan suatu serangan darat atas Iran. Dan tentunya Iran sudah mewaspadai hal ini. Jadi kalau Saudi tidak hati-hati, maka akan terjadi kekisruhan di dalam istana. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kalau Saudi tidak hati-hati, peranan Amerika Serikat dan Israel akan semakin besar di dalam Arab Saudi. Dan kita ketahui bersama, Arab Saudi adalah salah satu negara terbesar penghasil minyak. Amerika Serikat sudah menguasai Venezuela. Kalau Amerika Serikat menguasai Saudi, selanjutnya menguasai Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, selanjutnya Iran, maka Amerika Serikat adalah penguasa minyak sedunia. Dan untuk itu markas OPEC, Organization of Petroleum Economic Countries, akan pindah dari wilayah Timur Tengah ke Washington DC ataupun New York. Jadi karena itulah New York akan menjadi ibu kota keuangan dunia dan juga ibu kota energi dunia. Ya, Pak Reza, ini kan Arab Saudi menolak wilayah udaranya untuk digunakan untuk menyerang Iran. Seberapa besar menurut Bapak kekuatan Arab untuk bisa menolak ini atau mempertahankan statementnya tersebut? Memang sebenarnya secara intelijen itu bisa dicek ya, bisa dicek lewat radar-radar mutakhir yang dimiliki oleh Rusia dan Cina. Itu bisa dicek apakah Saudi ini jujur atau tidak. Tapi tampaknya dari pengalaman perang 12 hari tahun lalu, negara-negara di Teluk Parsi, negara-negara di Timur Tengah itu sadar bahwa Iran memiliki kekuatan yang mematikan. Karena itu untuk amannya mereka mengatakan demikian. Mereka tidak mengizinkan wilayah udaranya itu digunakan untuk menyerang Iran. Dan juga pada saat yang sama mereka juga mengatakan tidak mengizinkan Iran menggunakan wilayah udara mereka. Tapi kita tidak tahu persis, siapa tahu ada perjanjian rahasia antara negara-negara tersebut dengan Amerika Serikat ataupun dengan Israel, ataupun tidak mustahil juga Iran diam-diam menyiapkan perjanjian rahasia. Ini memang sulit sekali dibuktikan dan kasat mata, tapi kalau dilihat dari kemampuan signal intelligence dari Rusia maupun Cina, mereka bisa memonitor jalannya peperangan ini begitu. Siapa yang berubah haluan, siapa yang berubah dari kawan menjadi lawan, siapa yang diam-diam mendukung tapi kemudian tidak mendukung. Ini skenario yang bisa dilihat dengan sangat mudah dengan teknologi yang didatangkan oleh Rusia dan Cina lewat pesawat angkut mereka yang sudah datang lebih dari 2 kali pada 2 minggu terakhir. Jadi ini adalah hal yang menarik, tapi juga kalau Saudi tidak membuka rahasia, tidak mau berkata jujur, dan saya juga yakin Rusia dan Cina juga tidak akan membuka informasi intelijen yang mereka miliki. Tapi yang jelas adalah suasana sedang kalut di Timur Tengah ini, karena ada yang tetap ingin konsisten mencoba netral, tapi juga ada yang diam-diam ketakutan. Dan untuk itu bagi aktor luar seperti Israel dan Amerika Serikat, maka sengketa antar di intra kerajaan dan juga inter kerajaan itu adalah sesuatu hal yang harus dibina. Pemerintah Belanda dulu menyebutnya adalah divide et impera, sehingga tidak ada kesatuan dari target-target mereka sendiri, dan sebagai akibatnya adalah wilayah tersebut akan semakin mudah dijajah. Berarti memang ada bisa dilihat kemungkinan upaya untuk memecah belah ya Pak. Nah Pak Reza dan juga pemirsa, ini para pemimpin Iran terus menggelar pertemuan untuk memilih pemimpin tertinggi mereka yang baru. Kantor Kepresidenan Iran merilis foto-foto pertemuan Dewan Kepemimpinan Interim kembali menggelar pertemuan di Teheran. Mereka adalah Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Ketua Hakim Gholam Hossein Mohseni Ejei, dan Ketua Dewan Garda Ayatollah Ali Reza Arafi.
Mereka terus membahas persiapan pemilihan pemimpin tertinggi Iran yang baru usai wafatnya Ayatollah Ali Khamenei yang syahid usai terkena serangan Amerika Serikat Israel. Sementara pasca syahidnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, militer Iran membombardir pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel dengan rudal. Korps Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal ke pangkalan militer Amerika Serikat dan Israel pasca terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Rekaman juga memperlihatkan rudal-rudal yang melesat ke langit hingga malam hari. Serangan ini merupakan penegasan dari Garda Revolusi Iran yang menuntut balas kejahatan besar yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Zionis Israel. Iran mengklaim bahwa fasilitas militer di sejumlah wilayah menjadi sasaran termasuk pangkalan militer Uni Emirat Arab, Bahrain, Qatar, Irak, dan Kuwait. Ya Pak Reza, ini seberapa jauh kira-kira Iran bisa memberikan serangan balasan padahal pemimpin mereka ini sudah tewas dan ini berarti lagi masa transisi nih Pak, bagaimana ini ke depannya? Tepat sekali. Pada masa transisi ini, saya pikir pemimpin Iran itu semua sadar bahwa mereka hendaknya mengedepankan semangat kebangsaan mereka. Karena itu mereka akan banyak merenung saat ini, tapi pada saat yang sama juga mereka meningkatkan kesiagaan. Untuk itu saya pikir pemilihan Ayatollah ini akan sangat tertutup, di mana mereka tidak akan membuka informasi itu kepada umum. Tapi yang kita ketahui bersama adalah ini adalah suatu tradisi yang khas Iran, di mana pemilihan itu akan berlangsung secara sangat demokratis, dan untuk itu ya mereka mengenal satu sistem namanya marj taklid ya. Jadi siapapun yang terpilih nanti menjadi seorang pemimpin tertinggi tersebut, maka pemimpin tersebut akan mereka taati. Jadi mereka tidak akan mempertanyakan kredibilitas lagi karena mereka percaya bahwa mekanisme yang sudah terbangun di Iran itu adalah sesuai dengan tradisi Syiah Imamiyah, dan juga mereka percaya bahwa pemimpin itu bisa berkoordinasi dengan semua kekuatan-kekuatan dalam negeri Iran. Misalnya lembaga kepresidenan, kemudian lembaga DPR mereka, kemudian juga angkatan bersenjata Iran, bahkan yang paling revolusioner adalah pasukan Garda Revolusi. Dan saya pikir pemimpin ini siapapun dia, entah yang masih muda, apakah ini adalah keturunan dari Ali Khamenei yang baru wafat, ataupun cucu dari Ayatollah Ruhollah Khomeini yang namanya adalah Hasan Khomeini yang lahir tahun 1972, siapapun juga yang terpilih akan diterima oleh masyarakat Iran dan juga pemimpin Iran yang lain, karena memang tradisi kepemimpinan Iran itu adalah mengkombinasikan antara nilai-nilai ruhaniyah dengan nilai-nilai keduniawian, di mana mereka sadar bahwa pemimpin itu adalah pemimpin yang saintis, yang juga memahami Quran secara khatam, dan juga mereka sudah hafal bukan hanya Quran, tapi juga mereka memahami agama-agama yang ada di Iran selanjutnya. Cuman yang masalah kita belum ketahui adalah apakah pemimpin ini akan seperti pemimpin-pemimpin yang sebelumnya, karena tidak mustahil tantangan yang baru ini akan membuat pemimpin tersebut menunjukkan kualitas dirinya yang berbeda dari yang diketahui umum. Maka karena itu tentunya dunia hendaknya menyambut baik siapapun yang memimpin di Iran tersebut, dan menganggap ini adalah urusan dalam negeri Iran sendiri. Nah Pak Reza, jika birokrasi baru di Iran ini sudah terbentuk, sudah selesai ini masa transisi, apakah prioritasnya nanti akan membalaskan dendam pemimpinnya yang tewas sebelumnya atau ada prioritas lain? Saya pikir secara teori ya, kalau pemimpin sudah terbentuk itu pilihannya adalah pertama apakah mereka akan mempertahankan dulu status quo, karena status quo itu sangat penting, solidaritas itu sangat penting, integrasi itu sangat penting, dan juga kepaduan antara pemerintah dengan masyarakat itu sangat penting. Untuk itu saya pikir mereka akan status quo dulu, melakukan analisis atas lingkungan strategis, kemudian akan menganalisis bagaimana perkembangan di dalam negeri pasca krisis sepanjang minggu ini. Kalaupun mereka ingin melakukan revisi
proteksionis ataupun akan melakukan suatu perubahan. Kalau sebelumnya ini dapat dikatakan galak, apakah dapat dibuat lebih galak lagi, yaitu tergantung kepada bagaimana pengambilan keputusan mereka nanti. Karena seorang pemimpin tertinggi itu tentunya juga harus demokratis. Dia harus juga mendengar bagaimana kata-kata dari pemimpin-pemimpin lainnya. Misalnya bagaimana analisis tentang pangkalan-pangkalan yang ada di sekitar mereka, seperti di Israel, apakah di Mona itu apakah semakin kuat, apakah juga pangkalan Israel yang berbatasan dengan Egypt itu semakin dahsyat, namanya dalam hukum Iran namanya Site 512. Kemudian apakah pangkalan-pangkalan di Irak tersebut ada yang sepenuhnya dikuasai oleh Irak sendiri, ataukah sudah dikuasai oleh Amerika Serikat, atau bagaimana? Juga bagaimana status-status dari pangkalan militer yang ada di Jordan, di Syria, di Kuwait, dan di Turki. Kalau jawabannya adalah mengatakan Amerika Serikat akan menggunakan pangkalan-pangkalan tersebut untuk menyerang Iran dalam waktu dekat, ya tidak mustahil seorang pemimpin ini akan melakukan ijtihad ya. Ijtihad ini perenungan yang sangat mendalam, pemikiran yang sangat saintifik, dan kemudian mengambil suatu keputusan, misalnya apakah yang harus dilakukan, misalnya apakah menyerang wilayah-wilayah di perbatasan dia, karena koordinasi antar negara-negara tersebut semakin kuat. Barangkali akan ada tercipta suatu opini bahwa serangan Iran kepada markas-markas Amerika Serikat yang ada di Bahrain, di Qatar, di Kuwait, di Uni Arab Emirat, juga di Saudi Arabia itu kemungkinan meleset ya mungkin saja. Tapi dalam hal ini tentunya Iran berkata, posisi saya adalah posisi yang terdesak. Saya harus mempertahankan diri, dan dalam mempertahankan diri itu saya sudah berkinerja sesuai dengan pasal 2 ayat 4 dari Piagam PBB, dan karena itu izinkanlah saya bekerja sesuai dengan pasal 51 dari Piagam PBB, yakni saya menjalankan hak saya yang legitimate, mempertahankan kedaulatan saya untuk menghadapi agresi tersebut. Dan untuk itu memang sudah diakui bahwa ada hubungan timbal balik antara negara-negara Arab tertentu dengan Amerika Serikat, karena sebenarnya ada juga keuntungan dari negara-negara Arab tersebut dengan memiliki basis-basis Amerika Serikat. Misalnya kalau mereka terjebak dalam isu-isu Syiah, tentunya mereka akan berpikir bahwa mereka akan aman dalam jangka panjang. Tapi kan kita tidak tahu bahwa ternyata penguasaan wilayah oleh kekuatan Amerika tersebut itu berdampak kepada rakyatnya yang semakin tidak senang kepada pemerintah mereka, karena rakyat dengan dalam sistem informasi yang semakin terbuka saat ini, di mana IT itu sudah semakin mudah dikuasai dan informasi itu sudah semakin menyebar, maka rakyat tentunya bisa melihat apakah perilaku kepala negara dan kepala pemerintahan mereka itu sudah sesuai dengan konstitusi ataukah sudah semakin menjauh dari hati nurani mereka. Dan tentunya para raja-raja di pimpinan di Timur Tengah itu juga khawatir, karena kalau mereka tidak hati-hati mereka akan terjebak seperti Raja Iran yang pada tahun 1979 itu harus mengundurkan diri karena tidak populer di mata rakyatnya. Jadi ini adalah dilema yang dihadapi oleh negara-negara di Timur Tengah tersebut. Karena itu mereka sangat berhati-hati. Ada informasi yang diberikan kepada publik dan juga ada informasi yang tidak diberikan kepada publik. Dalam kondisi ini saya bisa mengerti mengapa pangeran di Arab Saudi menyimpan rapat-rapat informasi tersebut, karena ada potensi informasi tersebut ditafsirkan secara keliru oleh rakyat mereka sendiri, sehingga bisa membuat pangeran tersebut menjadi terdesak dalam suksesi kepemimpinan di negaranya sendiri. Baik. Pak Reza, ini kan Iran sudah menutup Selat Hormuz ya, dan tentunya ini akan berdampak pada harga minyak dunia yang pastinya nantinya akan melejit naik. Lalu menurut Bapak bagaimana tanggapan Arab Saudi dan langkah apa yang sebenarnya harus dilakukan? Mungkin selain Arab Saudi juga bagaimana Indonesia harus bersikap, Pak? Kita berhadapan dengan informasi yang sangat banyak sekarang. Maka di situ sudah dituntut kualitas dari pemerintah, siapapun, pemerintah Indonesia maupun pemerintah di dunia Arab, pemerintah dimanapun, untuk sangat berhati-hati menyikap informasi ya. Karena kalau mereka salah menanggapi, itu akan berdampak fatal bagi negara mereka sendiri. Dan untuk Selat Hormuz itu kita harus akui, ini selat ini lebarnya hanya sekitar 30 sampai 60 mil ya. Kemudian juga sangat kedalamannya juga terbatas antara 330 feet sampai 400 feet ya. Dan memang Selat Hormuz ini sangat strategis menghubungkan transportasi minyak dari kawasan Teluk Parsi dan juga kalangan Teluk Oman dan juga kawasan
Arabian Sea kepada wilayah-wilayah dunia. Dan di wilayah Hormuz ini pergerakan itu sangat besar. Patut diakui sekitar 30% dari transportasi gas dan minyak itu memang melewati Selat Hormuz. Dan memang Selat Hormuz ini dikendalikan oleh Oman dan juga oleh Iran, ya. Dan mekanismenya bernama namanya International Maritime Law and the United Nations Convention on the Law of the Sea. Dan untuk itu ya sebenarnya lebih cepat perang ini selesai adalah lebih baik, dan juga lebih cepat dan lebih baik. Tentunya dunia harus berupaya agar perang ini cepat selesai. Cuman kita sangat sulit melihat bottom line atau titik bottom line dari Amerika Serikat dan juga bottom line dari Iran dan juga bottom line dari Israel. Mereka memiliki kriteria agar perang ini selesai. Kalau Amerika Serikat dan Israel, bottom line mereka, standar mereka adalah terjadinya perpindahan kekuasaan dari rezim Syiah Imamiyah ke dalam kandidat yang pilihan mereka sendiri, yakni Reza Shiruz, yakni putra sulung dari Syahansyah Muhammad Reza Pahlavi Aryamer yang pada tahun 19 tersingkir, dan akhirnya pemerintahan Republik Islam Iran yang baru terwujud di bawah kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Dan untuk itu sekarang ya kita hendaknya bersama-sama mendukung agar PBB itu segera melakukan sidang istimewa. Saya mendengar bahwa Inggris bersedia memfasilitasi ini di dalam Dewan Keamanan PBB. Tapi untuk itu kan tentunya juga kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa Sekjen PBB terlambat menyikapi hal ini? Misalnya Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono sudah mengingatkan kepada dunia bahwa ini pada bulan Januari lalu bahwa ada potensi konflik Iran, Amerika Serikat dan Israel ini akan meluas. Kemudian pada saat yang sama sekitar 2 minggu lalu Duta Besar Iran untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bernama Amir Said Irfani itu sudah mengatakan kepada Sekjen PBB bahwa ada potensi negaranya diserang oleh kombinasi Amerika Serikat dan Israel maupun keterlibatan negara-negara lain, dan untuk itu Iran sudah siap membalasnya. Itu sesuai dengan hukum internasional pasal 51, dan untuk itu Iran akan menyerang pangkalan-pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah bahkan sampai kepada wilayah Israel. Dan tapi ternyata Sekjen PBB terlambat menyikapi hal ini. Sekjen PBB baru 24 jam terakhir menyikapi hal ini dengan mempersiapkan sidang istimewa, dan ini kan sudah terlambat. Dalam Kamus Barat ini namanya damage has been done. Sudah terjadi kotak-kotakan, sudah terjadi banjir darah yang luar biasa, dan sudah menjadi syuhada pemimpin tertinggi Iran. Dan kalau PBB juga terlambat menyikapi hal ini dan memperlama pengambilan keputusan, maka saya khawatir Timur Tengah akan terkotak-kotak, dan selanjutnya Iran akan hancur, dan juga prospek Israel Raya akan segera terbentuk. Baik, berarti memang sikap terbaik yang harus diambil Arab Saudi dan juga negara-negara Teluk atau bahkan negara kita adalah mendorong agar konflik ini segera selesai, ya Pak. Terima kasih Teguh Rezansyah, pengamat hubungan internasional UNPAD, atas waktunya bersama kami di Sindo Sore. Sehat selalu, Pak.